Kalau di sini hari Minggu doang, Bu. Hari Minggu Iya. aja. Tapi kalau hari-hari biasa di perkampungan, Bu. Udah berapa lama nih Pak Bapak menjalani profesi? Dari tahun 99, Bu. Udah lama juga ya? Iya. Dari tahun Lumayan. 99. Berarti udah hampir 30 tahun Pak Iya, ya? pokoknya Itu, dari pas 99. itu di Jakarta Pak? Iya, di Jakarta pertama di Bayoran, Bu. Oh, di Kebayoran Lama. Iya. Kudanya ini Bapak milik sendiri atau ada bosnya gitu? Ada bosnya, Bu. Oh, ada bosnya. Iya. Jadi Bapak merawat kudanya. Iya, betul. Terus kemudian Bapak cari buat kerja lah, mencari nafkah gitu. Betul. Tapi ini ada bosnya. Itu Betul. berarti setoran atau gimana Pak? Setoran, Bu, sistemnya. Sistemnya setoran Iya. per hari? Per bulan, Bu. Oh, per bulan. Iya. Apa tuh Pak per bulan? Kalau per bulan ada yang 600, ada yang 700. Saya ngambil yang 600, Bu. Setiap bulan. Tapi untuk kebutuhan makan kuda apa semua Bapak yang nyari nih? Saya tanggung jawab saya Oh, semuanya. iya, Bapak yang nyari. Terus ada perbedaannya nggak Pak sebelum pandemi sama sekarang nih sudah pandemi? Beda banget, Bu. Beda? Iya. Kira-kira nurunnya tuh berapa persen tuh? Misalnya katakanlah, misalnya Bapak per hari sebelum pandemi itu dapat misalnya katakanlah 100.000 atau 200.000. Nah sekarang nih kira-kira turunnya sampai berapa persen tuh? Setengah, Bu. Separuh? Iya, setengahnya. Separuh. Jadi Iya. setiap hari itu biasanya berapa Pak dapat Pak? Kalau setiap hari nari kampungan dapat aja, Bu, 100, 150 tergantung ramai di kampungannya, Bu. Oh, Iya. tergantung ini. Tapi kalau weekend gini Sabtu Minggu itu lebih rame Pak? Sabtu Minggu ya lumayan, alhamdulillah buat andalan setoran gitu, Bu. Sekali naik kuda berapa Pak? Kalau di sini anak-anak 10.000, Bu. Iya. Pokoknya sebelum pandemi sama sekarang sudah pandemi itu turunnya bisa sampai setengah ya Pak ya? Nah, Itu untuk setoran ke bos nggak ada kortingan Pak? tergantung yang punyanya, Bu. Oh gitu. Iya, kalau yang punyanya mengerti ada keturunan. Kalau nggak mengerti ya standar aja biasa gitu. Kira-kira cukup nggak Pak buat keluarga nih? Alhamdulillah, Bu, kalau dicukup-cukupin mah cukup aja, Bu. Oh begitu Iya. ya Pak? Terus dulu Pak sebenarnya sebelum pandemi ini pernah berpikiran nggak sih pengen kerjaan yang lain gitu? Ya mau, Bu, cuman gimana gitu udah keahliannya. Desainnya cuma Iya, kalian terus ijazahnya juga kan saya inilah. Anak berapa Pak? Anak saya 6, Bu, masih kecil-kecil. 6? Masih Iya. muda? Iya, Bu, betul. Ya ampun, paling besar usianya berapa? Kelas 5, Bu. Kelas 5? Iya. Yang balita ada berapa? Balita 1, 2, 3, Bu. Jadi yang balita 3? 3. Paling kecil usianya? Baru 4 bulan, kurang. 4 bulan kurang? Iya. Kurang 4 bulan juga. Itu kan kita ya Pak, namanya jadi orang tua ya Pak. Iya. Walaupun di masa pandemi ini, tentunya kan juga mikirin nih buat Iya, betul. anak-anak. Bapak gimana nih mikirin tentang gizi anak-anak Bapak, nutrisi Oh. anak-anak Bapak? Kira-kira Bapak mikirin ngasih susu nggak? Ya mikirin, Bu. Mikirin. Makanya saya istilahnya sampai narik kuda ya buat beli susu anak gitu. Beli susu anak apa buat makan anak nih? Ya sama aja, Bu. Sama aja? Iya. Ya. Nah, Buat yang minum susu susu. berapa orang Pak? Sekarang yang minum susu 2, Bu. Yang ini sama yang kecil lagi, 1 lagi. Yang kecil yang umur 4 bulan itu sama Yang 4 bulan ASI, Bu. Iya. ASI. Berarti yang berapa umur? Yang 2 tahun tuh. 2 tahun sama? Sama ini 4. Oh, 4 jadi tahun. 4 tahun. Jadi Iya. yang umur 2 tahun sama 4 tahun dikasih Iya. susu. Iya, betul. Susunya apaan, Pak? Kemarin saya kasih ini, Bu, susu kental manis. Oh, susu kental manis. Iya. Itu Bapak itu kalau kasih susu kental manis ke anak Bapak itu yang buat satu hari habis berapa, Pak? Biasanya sehari itu 3 kali, Bu, pagi, siang, malam. Pakai gelas atau pakai botol? Pakai gelas, Bu. Pakai gelas? Iya. Oh, jadi nggak pakai botol ya, Pak ya? Enggak. Oh. Udah lepas botol. Sekarang pakai gelas itu. Tapi pernah dulu pakai botol, pakai kental manis? Iya, dulu Oh, pernah waktu pakai. dia masih dari umur berapa sih Pak dikasih? Yang 2 tahun dari pas setahun tuh, Bu, udah. Dari pas tahun udah berhenti ASI? Udah berhenti ASI. Langsung kasih. Tadinya dia minum ya berat dah istilahnya mah. Kasih Nggak kuat itu. belinya. Nah, gitu, Bu. Jadi akhirnya beli kental manis. Iya, gitu. Bisa buat Betul. sama kakaknya sekalian. Iya, gitu. Sehari kira-kira habis 1 kali nggak Pak?
Pokoknya yang sesetan tuh 6 aja Bu. Oh, buat Bapak berdua. belinya sasetan? Iya yang setan. Kalau yang sasetan itu buat berdua satu hari 6 saset? 6, pokoknya pagi, siang, malam. 6. Harganya sasetan itu berapa ya Pak Sukumar? 2.000, ada yang ya? 2.500. Oh, 2.000, sekitar 12.000 berarti. Iya. 12.000 satu bulannya itu bisa 600-an ya Pak? Iya, Untuk iya. susu doang? Iya, tapi nggak kerasa Bu, karena tiap hari mencarinya gitu. Kan mau ngasih anak susu biar sehat ya Pak? Iya. Jadi Bapak tahu nggak sebenarnya kalau kental manis itu sebenarnya susu apa bukan sih? Ya setahu saya susu Bu. Bapak taunya dari mana? Ya dari orang-orang aja gitu iklan. Kudanya nggak dibawa, Mang? Ya, di Oh, naik. Wah, bawa kuda. Kalau untuk yang nyiapin kudanya, bapaknya. Ini yang nomor 5 ya? Umurnya 1 tahun. Tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Ini yang dedenya yang kecil. Iya, yang paling iya, kecil. 4 bulan. Umur Umur itu baru 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan mau jalan 4 bulan. Terus sama ini 4 tahun mau 4 tahun. mau 4 tahun. Dede dikasih apa nih Bu? Yang ini ASI. Masih ASI. ASI. Ah. Terus ini berarti siapa namanya tadi ya? Pikar. Pikar. Kalau pikar ini untuk apalagi di tengah pandemi kayak gini situasinya, karena Bapak kan penghasilan juga lumayan berkurang ya Bu. Ini untuk asupan gizinya dikasih apa Bu? Susu. Susunya susu apa Bu? Susu kental manis. Coba mungkin ada. Oh iya. Ini satu hari itu dikasihnya berapa kali? Satu pokoknya anak 2 apa anak 1? Dua-duanya nih. Dua-duanya bisa 6 apa 4 misal 6 apa 8 kan ini 4 ini 4 kadang-kadang ini 3 ini 3 tergantung. Jadi belinya selalu dalam bentuk sasetan gini? Iya sasetan. Oh bukan yang kaleng? Bukan, nggak pernah yang kalengnya sasetan. Oh, kenapa Bu yang sasetan? Ya lihat keadaan dananya. Kalau kita misalnya ada duit ya beli 6 apa 8, kalau nggak ada ya beli 2 apa beli 3 secukupnya aja Ya dia. berarti paling enggak setiap hari Ibu harus ada 6 dah ya? Iya. 6 bisa sampai 8 gitu. Berarti ini dari umur tahun ya Bu ya udah dikasih ya? Kalau ya sendiri setahun, tadinya SGM kan. Tadinya Pas setahun karena keadaan saya kasih yang ini. kalau ini masih dari umur berapa tahun nih si Raja? Kalau si Raja ini dari umur 3 tahun udah ini. Si Raja kental manis. Bu tahu nggak sebenarnya maksudnya itu sebenarnya susu apa bukan? Enggak, kurang paham. Kurang paham. Kurang ngerti gitu. Tapi Ibu harapannya ngasih ini supaya anak apa? Ya biar ini aja, biar sehat aja, biar ada ininya aja, asupan aja. Asupan gizinya. Ada asupan pengganti. Saya kalau dia kan makan misalnya nggak mau gitu susu. Gitu. Oh jadi kalau dia nggak mau makan kasihnya susu. Iya. Karena harapannya susu ini sangat bergizi. Iya. Bisa untuk pengganti makanan Iya. untuk anak-anak balita Ibu gitu. Ya, bisa kenyangin lah gitu. Bisa kenyang gitu. Emang kalau misalnya udah minum susu dia nggak minta yang lain Bu? Enggak, kadang udah beli susu langsung tidur dia, kalau merasa dia kenyang tidur dia minum susu gitu. Iya Bu ya. Sebenarnya ini tuh ini kandungan gulanya tinggi. Sebenarnya kalau untuk anak balita ini ya memang kurang baik ya Bu, karena sekarang ini kan anak-anak waktu zaman dulu gitu. Maksudnya kalau anak-anak gini sebenarnya kalau udah 6 tahun ini yang penting makan. Dia bikin bantu sehatnya justru dari makanannya gitu. Ya makanan apa aja yang Ibu makan misalnya. Syukur-syukur ya daripada misalnya katakan ini kalau 6 bisa 12.000. Bisa dapat telur katakanlah setengah kilo gitu. Itu udah lebih bermanfaat telur gitu.
Kalau minuman mah sebenarnya masih lebih bagus air putih. Jadi satu saset itu bisa sama dengan takarannya 4 sendok gula, karena memang kandungan susunya cuma kecil. Makanya yang paling berpengaruh buat pertumbuhan anak ibu sehat ini sebenarnya makanannya dia. Sayur-sayuran kayak apa aja lah Bu, buah-buahan kayak yang murah-murah ya, pepaya murah atau pisang gitu. Nah kalau untuk asupan makanannya bisa sayur-sayuran, ya telur lah kalau nggak bisa beli ayam misalnya, atau ganti-ganti dengan ikan gitu. Mudah-mudahan nanti dedek yang ini yang paling kecil jangan dikenalin gini, karena kadang-kadang anak kalau udah tahu rasanya susah ya diganti ya. Iya, tapi pelan-pelan. Misalnya katakanlah jangan langsung blok dikurangin. Misalnya sehari 3 saset, kurangin jadi 1 saset sekali aja misalnya. Cuma memang dia asupan makanannya harus bervariasi gitu. Apa aja lah. Tapi sebenarnya Bapak tahu nggak kalau itu cuma gula doang? Nggak tahu Bu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Cuman kemarin pernah ngobrol sama Pak Sony, pernah dikasih tahu sebenarnya mah nggak baik katanya gini-gini. Dikarenakan saya nggak tahu kan, ya saya terus saja karena kemampuannya kebeli segitu susu itu ya. Pasti kasih tahu kemarin sama Pak Sony itu agak ini Bu. Pak Sony itu siapa Pak? Ini yang di Ibnu Umar tuh Bu. Dibilangin sama dia, anaknya jangan dikasih kental manis. Iya. Ya Pak, sebenarnya kalau anak itu Pak yang penting tapi doyan makan nggak Pak? Makannya alhamdulillah Bu. Nah, ya kalau sebenarnya Pak kalau emang udah doyan makan, iya, cukup dikasih makanan. Yang penting kalau bisa, kalau ada rezekinya beli telur atau ayam atau ikan, itu udah ada asupan protein, sayur-sayuran, iya. buah-buahan. Nggak harus buah-buah yang dari luar negeri, yang lokal-lokal juga banyak ininya. Yang penting anak tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir mendingan juga air putih, banget teh manis. Nggak usah pakai beli Bapak 12.000 sehari. Iya Bu. Itu sih sebenarnya. Ya udah, makasih ya Pak. Oh iya, sama-sama Bu. Itu tadi bincang-bincang saya tim dari Sahabat Yaici dengan Pak Suprianto, salah seorang penarik kuda yang biasa beroperasi di daerah pertigaan Kertamukti di Ciputat, Tangsel. Tadi cukup banyak informasi yang saya dapat bagaimana dia dengan 6 orang anaknya, penghasilannya 100 sampai 150.000 per hari, harus memberikan asupan gizi, dan akhirnya memilih ketiga balita anaknya ini diberikan kental manis sebagai pengganti susu. Masih ada lagi yang paling kecil, bayi, kebetulan baru 3 bulan, itu diberikan ASI. Kita berupaya untuk mengedukasi si bapak dan ibunya tentunya. Mudah-mudahan anaknya nanti yang hari ini diberi ASI tidak diberikan kental manis, tidak diperkenalkan kental manis. Karena kalau kental manis sudah diperkenalkan dan anak sudah menyukainya, itu akan menjadi sangat sulit. Mudah-mudahan edukasi kita nanti bisa berhasil dan kemudian Bapak Suprianto ini tidak mementingkan memberikan kental manis untuk anak balitanya, dan dia bisa beralih untuk memberikan asupan nutrisi lain yang lebih baik.